Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat advokat, salam keadilan. Hari ini kita agenda sidang di daerah Purbalingga. Dengan agenda sidang kita hari ini jawaban eksepsi. Nah, mungkin masyarakat ya, lagi-lagi kita dalam hal membuat video ini untuk mengedukasi masyarakat. Sekiranya apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan masyarakat ketika nanti berproses hukum atau berproses di pengadilan. Mungkin rekan saya Roni Sutrisno, kita akan seperti biasa berbincang-bincang terkait persoalan hukum. Kita ini hari ini kan eksepsi, jawaban eksepsi. Iya. Mungkin penonton atau masyarakat itu belum begitu paham apa sih eksepsi. Mungkin Pak advokat muda ini yang handal, yang antar provinsi, bisa menjelaskan secara singkat dan bisa dipahami oleh masyarakat apa sih eksepsi itu. Iya, baik. Bang, terima kasih ya Bang ya. Kita ini agenda di Purbalingga sidang dengan agenda ini kan sidang perdata. Agendanya kali ini jawaban eksepsi karena kebetulan kami di posisi sebagai tergugat. Kita baca, kita pelajari dalam gugatan penggugat yang diajukan di pengadilan. Ternyata kita teliti ada hal yang mungkin sedikit keliru. Jadi selain kita menjawab, membantah gugatan tersebut, kita juga mengajukan keberatan ya. Namanya eksepsi. Eksepsi itu sebuah keberatan. Nama istilah dalam Indonesia keberatan. Nah, eksepsi sendiri itu merupakan keberatan yang membahas di luar pokok perkara. Ada macam-macam eksepsi. Eksepsi itu mengenai misalnya kompetensi pengadilan. Dia berwenang tidak pengadilan yang untuk memeriksa perkara tersebut di wilayah tersebut berwenang tidak. Itu eksepsi tentang wilayah ya, tempat ya, yuridiksi. Itu namanya biasanya kompetensi. Ada dua juga kompetensi tentang kompetensi ya. Kompetensi. Nah, tentang wilayah itu ada dua, ada relatif dan ada absolut. Kebetulan dalam perkara ini kita yang menjadi keberatan dalam gugatannya itu mengenai kompetensi relatif. Nah, mungkin saya potong dulu nih. Berarti dalam setiap proses itu baik pidana maupun ini kan perdata nih kan? Iya. Agar juga masyarakat bisa pahami apakah eksepsi itu juga dikenal di dalam proses hukum pidana. Ada hukum sidang perdata, ada juga administrasi negara ya. Usaha negara. Di berbagai proses hukum atau di persidangan itu eksepsi itu ya dikenal dan diperbolehkan, itu merupakan hak dari tergugat. Biasanya dilayangkan di jawaban diajukan itu ya setelah pembacaan gugatan itu dilayangkan eksepsi. Tujuannya apa? Dengan keberatan itu tujuannya agar proses gugatannya tersebut tidak dilanjutkan di pengadilan tersebut. Nah, tadi saya kembali lagi mengenai keberatan yang kita ini ya Bang ya, kita ajukan. Itu kan keberatan mengenai eksepsi ini ya, kompetensi relatif. Nah, kompetensi relatif itu adalah kewenangan di mana pengadilan wilayah mana yang berwenang. Kebetulan klien kami ini kan berdomisili, bertempat tinggalnya sudah sangat lama di wilayah Banjarnegara, sedangkan gugatannya diajukan di Purbalingga. Itu yang namanya relatif. Ini singkatnya dulu ya. Terus kalau yang tadi karena saya udah menyebutkan satunya apa, biar nggak tanggung, absolut. Kalau absolut itu adalah yuridiksi bukan wilayah, tapi yuridiksi pengadilannya, seperti pengadilan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Itu siapa yang berhak, antara pengadilan bukan antara wilayah ya. Kalau yang relatif kan antara wilayah, tapi masih tetap pengadilannya sama. Misalnya pengadilan agama ya pengadilan agama, misalnya di kota A harusnya di pengadilan agama kota B misalnya gitu, atau PNA di PNB. Tapi kalau di absolut
itu mengenai berbicara pengadilannya. Misalnya seharusnya ini perkara diajukannya di pengadilan negeri, tapi kenapa diajukannya di pengadilan agama, seperti itu. Iya, iya. Kalau absolut. Atau misalnya pengadilan militer harusnya kenapa diajukan di pengadilan negeri, itu absolut. Nah, gitu Bang. Nah, Yang ini menarik juga nih, karena memang masyarakat itu kadang-kadang keliru, Mas Roni. Kelirunya apa? Beberapa itu pernah ya di Klaten itu saya lagi daftar perkara di pengadilan negeri. Nah, tiba-tiba datang nih ujuk-ujuk bawa berkas lengkap, mau mengajukan cerai agama Islam di pengadilan negeri. Nah, itu berarti kompetensi relatif seperti itu. Sorry. Absolut ya, absolut karena antar pengadilan ya. Nah, gitu. Jadi itu salah satu eksepsi ya, karena eksepsi itu banyak sekali, Bang. Terkait apa aja itu? Saya banyak sekali itu yang lagi kita jalan ini kan eksepsi tentang tempat ya. Kewenangan pengadilan, tapi eksepsi banyak. Seperti eksepsi yang lainnya itu ada eksepsi mengenai misalnya syarat formil yang tidak pas atau lengkap dalam gugatan, itu bisa dijadikan eksepsi. Atau memang gugatannya tidak jelas antara tuntutan dengan cerita atau kronologis yang diajukan tidak saling berkaitan, itu nanti namanya eksepsi obscur libel atau tidak jelas. Terus ada lagi eksepsi mengenai ini salah gugat, error in persona, ya kan? Nah, itu juga bisa jadikan materi bahan sebagai eksepsi. Misalnya salah gugat, ternyata yang digugat itu misalnya sengketa, contoh ya, ada sengketa tanah miliknya Bang Fadli misalnya, tanah itu tapi ternyata saya gugatnya malah gugat tetangganya Bang Fadli, kan keliru. Nah, itu kan sebagai materi eksepsi, masuk wilayah eksepsi. Ya seperti itu. Masih banyak lagi Bang, itu eksepsi-eksepsi itu dalam intinya dalam gugatan. Kalau ini perdata ya, kita perdata ya, karena ini berhubung kita perdata ini sidangnya hari ini. Jadi misalnya dalam gugatan itu kan banyak syarat-syarat sah, syarat formil tidak dipenuhi, itu bisa juga untuk kita eksepsi. Tujuannya eksepsi itu aja sih, supaya mendudukan ya. Terus supaya si perkaranya itu tidak dilanjutkan diperiksanya itu, karena bukan kewenangan wilayahnya dia. Masyarakat masih banyak yang belum paham yang seperti penjelasan apa yang disampaikan tadi Mas Roni. Yang sarjana hukum pun kadang-kadang masih belum paham, karena mungkin karena tidak biasa ya. Karena butuh memang ini teliti, itu eksepsi itu harus teliti dibaca. Jadi masyarakat itu apabila mengajukan suatu gugatan, berarti apa yang sudah dijelaskan Mas Roni tadi terkait dengan kedudukan wilayahnya harus memperhatikan dengan kompetensi relatif. Apakah pengadilan agama Purbalingga punya kewenangan memproses atau mengadili perkara ini, sementara orang yang bersangkutan tadi disampaikan ada di Banjarnegara. Nah, sehingga ini dapat membantu masyarakat sekiranya ketika nanti mau mengajukan apakah itu kasus perdata tanah, apakah itu perceraian, apakah itu terkait dengan pokok-pokok perkara yang sudah disampaikan juga tadi terkait dengan materi eksepsi. Nah, ini merupakan pengetahuan untuk masyarakat yang memang bukan di bidang hukum. Sekarang bilang kayak gini bukan karena saya advokat juga ya, artinya ini saran itu bagi kami. Artinya dalam proses hukum itu kan ada hak-hak yang harus hak-hak yang memang harus diperoleh oleh semua orang. Nah, disitulah kadang hak-hak yang sering diabaikan sama orang. Misalnya sebagai tergugat, digugat sama suaminya nih, itu kan banyak haknya yang harus dia peroleh, tapi karena ketidaktahuannya sehingga dia mengabaikan dan tidak merasa sudah, karena yang penting dia cerai. Bukan seperti itu. Nah, kadang juga kan hakim artinya tidak begitu aktif ya. Artinya kalau memang sepakat ya masa ya hakim memaksakan kehendak orang. Nah, dengan adanya advokat atau dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukumnya, jadi dalam proses itu kan bisa hak-hak diperoleh, bukan mempersulit, bukan. Artinya jangan diabaikan aturan hukum dan hak orang itu kan gitu. Dalam kehidupan itu masa iya kita mengabaikan hak seseorang gitu. Jangan enak-enak aja dulu nikah, dia janji manis, ketika bercerai dia tinggal begitu saja, tidak memperhatikan hak, kan kasihan gitu. Begitu. Jadi memang peran advokat itu di dalam proses hukum ya pada umumnya. Iya. Apapun kasusnya memang
sangat diperlukan. Iya, diperlukan seperti itu. Mungkin minimal kan nasihat-nasihat hukumnya itu loh, apa gitu. Kadang kan orang, udahlah saya mau pisah aja, bukan itunya, bukan saya udahlah masalah uang, bukan uangnya juga, tapi ini orang haknya sendiri aja, masa ia mau diabaikan gitu aja, kan gitu. Sekiranya begini ya, kalau saya boleh memberikan masukan, saran terhadap masyarakat yang sedang berproses di pengadilan agama, ya kalau bisa jangan hanya karena persoalan kecil, kan banyak itu. Cuma persoalan karena suami tidak pulang 2 hari itu menjadikan alasan perceraian. Ada bahkan juga yang tidak ada permasalahannya dijadikan ada gitu. Nah itu kan artinya kita sebagai advokat sangat miris ya melihat hal-hal yang seperti itu. Artinya tidak, kalau secara undang-undang itu sebenarnya tidak memenuhi prasyarat sebenarnya. Berikan tips kepada masyarakat, karena tadi kan Mas Roni sudah menyampaikan, sekiranya kalau masyarakat memang mampu jalan sendiri dalam proses persidangan, ya nggak masalah. Kalau memang tidak mampu, tentu membutuhkan bantuan hukum dari segi pendampingan advokat atau pengacara. Coba diberikan tips masyarakat bagi yang memang artinya memang dia tidak memiliki akses untuk pengacara atau dia takut atau kan berbagai macam tipe masyarakat. Berikan tips kepada para sahabat advokat ini, tips untuk berperkara tanpa advokat dan masyarakat untuk berkonsultasi terhadap yang ahlinya, entah itu ahli hukum dalam hal ini advokat atau petugasnya langsung ya. Hindari aja ada orang yang menawar-nawarkan akan mudah, akan dibantu. Itu biasanya percaloan, masih praktek percaloan seperti itu masih ada. Hati-hati aja kalau memang mau melangkah sendiri ya. Itu lagi-lagi kembali bukan karena saya atau Bang Fadil ini advokat ya. Ya kalau bisa amannya pakai advokat lah, karena di sana akan benar dituntun betul-betul, ada haknya memang yang harus diperoleh, apapun itu akan diarahkan, akan diperjuangkan. Nah, di sini kalau akses mau mendapat advokat juga kan, aduh ini berbayar nih, aduh mahal nih kan gitu. Nah, perlu diketahui buat sahabat-sahabat advokat di sini, advokat itu ya memang betul ada yang berbayar, itu kan biasanya yang profit ya, memang dia orientasinya dalam kantor itu profit dan dia memang berbayar. Tapi ingat, banyak juga lembaga-lembaga yang cuma-cuma ya, tidak berbayar ya, cuma-cuma tidak berbayar. Dan biasanya kalau di pengadilan agama biasanya itu ada yang di situ standby, memang itu advokat, betul advokat, dia memiliki lembaga dan bekerja sama dengan pengadilan agama, disediakan di dalam itu, nanti bisa konsultasi di situ, bisa kalau mau didampingi itu cuma itu tidak. Lembaga bantuan hukum ya? Iya, lembaga bantuan atau organisasi bantuan hukum itu ya. Ada itu kan, mungkin itu tidak berbayar, itu cuma-cuma, karena yang penting ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pastinya, ya gitu. Nah itu untuk yang memang mau cari advokat, baik itu yang profit maupun yang cuma-cuma tadi, bantuan hukum cuma-cuma. Nah sekarang berikan tips, sekiranya kalau masyarakat ini mau jalan sendiri, apa aja yang dia persiapkan biar dia sekiranya tidak bingung dan dipermudah dengan penyampaian ini, apa saja yang dia persiapkan untuk menghadapi proses di pengadilan. Ya langsung saja datang ke pengadilan agama setempat di mana yang akan diajukan gugatan tersebut, dengan yang pertama jelas membawa ada identitas. Ya kan, terus buku nikah, akta nikah atau akta nikah ya, itu pastinya. Terus setelah itu siapkan, nanti akan diketik atau ya diketik sih kalau zaman sekarang, tidak tulis tangan, diketik kronologis itu memang fakta-fakta selama rumah tangga, dari mulai nikah awal, punya anak, atau terus langsung dibahas mengenai permasalahannya apa, alasan-alasan dia bercerai dituangkan dalam gugatan itu diketik. Lalu ya gitu sih. Setelah lengkap itu, satu lagi, biasanya kalau tanpa advokat itu, kalau masyarakat yang mengajukan ya langsung, kalau tanpa advokat itu harus ada pengantar dari desa atau kelurahan. Oh, berarti tadi itu syaratnya ada KTP sebagai identitas, ada buku nikah atau akta nikah, kemudian mengisi formulir. Oh iya betul. Kemudian ada surat pengantar dari kelurahan atau desa, desa apabila dia tidak menggunakan advokat.
kemudian ada apa lagi tadi? Kronologis siapkan secara itu kronologis secara lengkap dari awal nikah sampai dia ada pertengkaran dan alasan apa yang ingin Iya. berpisah itu. Jadi perlu juga diketahui masyarakat sekarang itu dipermudah dengan beberapa akses di pengadilan, Mas Roni. Seperti di daerah Banjarnegara dan di PA, beberapa PA yang pernah kita kunjungi itu sudah memfasilitasi, ada printernya, ada formatnya, tinggal menuangkan saja. Tinggal diedit gitu ya. Tinggal dituangkan saja apa permasalahannya, kemudian sudah Mudah disiapkan gitu. printernya. Jadi tidak seperti dulu Iya. lagi, agak kesulitan. Sekarang aksesnya mudah banget. Iya, jadi dilakukan sendiri ya, mending sendiri sekalian ya kan, hindari Iya. itu yang namanya calo tadi saya sampaikan. Satu lagi nih yang perlu disampaikan juga tadi, kelewatan. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma itu ada di pengadilan, difasilitasi oleh pengadilan melalui Kemenkumham. Mereka itu setiap hari istilahnya piket di pengadilan itu, baik di pengadilan agama, pengadilan negeri, PT UN. Mereka teman-teman organisasi bantuan hukum itu memberikan layanan itu secara cuma-cuma, ada di tiap hari kerja. Nah, untuk dapat mengakses mereka itu seperti apa? Untuk akses mereka itu kan ini. Syarat-syaratnya gitu. Iya. Yang pasti ya itu udah tadi sampaikan bahwa mereka piket ya, standby biasanya. Nanti Iya. kalau tidak ada pun nanti akan bisa bertanya terhadap petugas, ada advokat yang piket di pengadilan ini. Nah, kalau syarat-syaratnya sendiri pastinya ya, kalau mau cuma-cuma itu kan harus menunjukkan bukti bahwa orang tersebut tidak mampu untuk membayar jasa advokat dengan syarat membawa surat, misalnya surat keterangan miskin dari pejabat setempat atau pokoknya dokumen-dokumen lain yang mendukung bahwa menerangkan bahwa orang tersebut orang memang tidak mampu dalam finansial ya. Oh, iya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi semuanya sebenarnya sudah terfasilitasi. Sudah ya? terfasilitasi, tidak ada alasan bahwa tidak mampu untuk memperoleh keadilan di negara ini. Saat ini negara sudah menyediakan semua, mau pembelaan hukum, mau penanganan hukum, mau nasihat hukum, itu sudah bisa diakses sekarang. Banyak lah itu fasilitas negara yang diberikan untuk masyarakatnya, gitu dalam ini. Agar Memahami. masyarakat itu juga bisa berperan aktif dalam hal pemenuhan hak-haknya. Nah, tadi sudah dijelaskan, ada beberapa poin. Sudah dijelaskan terkait apa sih eksepsi itu. Kemudian bagaimana cara memperoleh jasa advokat cuma-cuma. Terus apa lagi tadi? Yang bermanfaat nanti dicoba diaplikasikan. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat advokat dimanapun berada. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan untuk menjawab. Jadi yang ditanyakan itu seputaran hukum ya. Iya. Di sini juga kita buka akses untuk sekaligus konsultasi hukum gratis. Boleh yuk. Jadi nanti ketika menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nah, nanti kita juga akan mungkin kedepannya kalau video-video ini banyak yang nonton, kita akan buat grup seperti untuk masyarakat, satu grup WhatsApp, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan sahabat-sahabat advokat dimanapun berada. Paling tidak kita bisa membantu dari segi sebagai konsultan ya, Bu. Jadi kita memberikan nasihat hukum, memberikan masukan-masukan hukum. Mungkin cukup dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.